Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat 4. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian: sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Idama nateal doibana dang tigor rohana di bagasan. Alayang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihohotna marhaporseaon. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah bagian dari jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaan iman Habakuk. Sebagaimana dapat kita baca dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Di mana Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Nabi Habakuk melihat ketidakadilan merajalela di tengah bangsanya sendiri. Dan ketika ia mengeluh kepada Tuhan, jawaban Tuhan justru mengejutkan. Bangsa Babel yang kejam akan dipakai Tuhan untuk menghukum mereka. Habakuk bingung dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan orang fasik menelan orang yang lebih benar? Jawaban Tuhan atas kebingungan Habakuk dalam nas kita ini adalah sebuah jawaban kunci di balik izin Tuhan atas Babel untuk menghukum umat pilihannya. Secara implisit, Tuhan mengajarkan kepada Habakuk dan tentunya kepada kita saat ini tentang dua jenis manusia. Pertama adalah orang yang membusungkan dada. Mereka yang mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri. Seperti Babel, kelihatannya mereka sukses dan berkuasa. Tetapi Tuhan berkata, hati mereka tidak lurus dan pondasi hidup mereka rapuh. Jenis yang kedua adalah orang yang benar, yaitu orang-orang yang tidak melihat jawaban doa dan keinginan mereka secara instan, tetapi memilih untuk tetap menaruh harapan hidup mereka pada janji Tuhan, sekalipun itu terlalu lama ditunggu. Mereka akan hidup oleh percayanya. Kata percaya memiliki makna tetap memiliki kesetiaan, keteguhan hati, dan ketekunan. Sahabatku semua, hidup oleh iman berarti kita tetap melangkah dan taat, sekalipun jalan hidup kita dan peristiwa hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Iman bukanlah kepastian bahwa situasi akan langsung berubah tiba-tiba menjadi mudah esok hari. Iman adalah kepastian bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita hari esok. Sekalipun bagi kita situasi hari ini terasa buruk, apalagi saat ini ketika kondisi sosial kita yang sulit membuat kita bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Bahkan itu berpotensi membuat kita ingin menyerah atau meragukan kebaikan Tuhan. Kita diyakinkan tentang cara Tuhan yang unik dan yang tidak dapat kita prediksi, namun memiliki kepastian mutlak. Supaya dengan demikian sahabatku semua, kita tetap memiliki kesetiaan kepadanya sambil berjuang menjalani hidup di masa sulit ini. Jangan pernah tergiur untuk mencari jalan pintas dengan meninggalkan imanmu. Tetaplah berjalan di jalur kebenaran Tuhan. Meskipun jalannya terasa lebih lambat, tetapi jika kita jalani dalam kebenaran, maka yakinlah Tuhan pasti mengapresiasi orang yang benar dari kemurahannya. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.